Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita selesai membaca sebagian dari surat Al-Qasas, kemudian surat berikutnya adalah surat Al-Ankabut. Sudah saya baca, tidak saya dapatkan ayat yang penting untuk segera disampaikan, untuk segera diketahui. Kemudian surat Ar-Rum juga sudah saya baca lagi. Nah, sekarang kita menginjak surat yang ke-31, surat yang dulu sering dibaca Pak Haji Wahid waktu masih sehat ngusang imami. Ya, surat Luqman, surat ke-31 yang akan saya bacakan ini ayat yang terakhir. Ayat 33 dan ayat 34. Nah, supaya jelas kita bukakan di sini. Oh, jadi kecil-kecil ini. Nah, segini lah. Nih, saya gedein ya. Biar jelas. Nah, ini namanya ngaji. Ngaji itu ya mengkaji yang dikaji. Yang dikaji Al-Quran ya ngaji Al-Quran, yang dikaji Al-Quran. Ngaji hadis yang dikaji ya kitab hadis. Ngaji fikih yang dikaji ya kitab fikih. Sekarang kita lihat surat Luqman. Pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita lewat surat Luqman ini. Di awal surat Luqman dan di pertengahan surat Luqman sudah pernah disampaikan. Yang akhir ini yang belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqan fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil gharur. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Innallaha alimun khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang barusan dibacakan ini tadi adalah ayat terakhir, 2 ayat terakhir dari surat Luqman. Dalam Al-Quran ada salah satu surat yang memakai nama orang, namanya Luqman. Sebagian ulama mengatakan Luqman itu adalah seorang nabi. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu bukan nabi, tapi hanya orang biasa saja, cuma dia orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab, ya. Allah yang lebih tahu kepada yang paling benar. Nah, pesan yang ada di akhir surat ini, saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kebiasaan Al-Quran itu ayat terakhir dengan ayat pertama itu biasanya ada korelasi. Apa ki korelasi? Ada hubungan. Biasanya. Coba kita lihat ya. Ini tadi ayat yang terakhir. Kita lihat ayat yang pertama dari surat yang bernama Luqman ini. Ini juga bagus ini permulaannya ini ya. Biar lebih bagus lagi, saya mendengarkan bacaan qori'nya. Karena saya bukan qori', ya, saya bukan ahli membaca Al-Quran seperti para qori' yang biasanya mendalami lebih dalam tentang Al-Quran. Nah, sekarang saya kasih lihat surat Luqman, surat ke-31 ya. Jadi saudara sekalian, ini awal dari surat Luqman yang barusan dibaca oleh Imam Al-Juhani tadi. Ya, beliau membaca suratnya cepat karena qori ini hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ini permulaan dari surat Luqman. Di ayat-ayat permulaan dari surat Luqman ini Allah berbicara, berkalam, berfirman tentang apa? Tentang Al-Quran. Nih, karena Al-Quran itulah satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang bisa membimbing manusia di dalam kehidupan dunia ini, menjalani hidup di dunia ini dalam keadaan baik dengan cara yang baik. Itu hanya Al-Quran yang bisa mendidik manusia menjadi manusia-manusia yang benar-benar baik,
Yakni kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Injil maupun Quran, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Orang yang punya sifat beriman seperti itu pasti dalam hidup ini akan menggunakan Al-Quran, akan memperhatikan Al-Quran, dan mau mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka. Kalau orang dibacakan Al-Quran enggak suka, nanti di sini disinggung oleh Allah. Ya, Allah berbicara pertama kali dengan firman-Nya seperti dalam surah Al-Baqarah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Alif Lam Mim itu maknanya apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Sebagian ulama menjelaskannya ini adalah potongan huruf-huruf hijaiyah, abjad huruf Arab yang terdiri dari huruf alif dan huruf lam dan huruf mim. Yang abjad Arab itu jumlahnya ada berapa? 28 atau 29? Gak ada yang bisa jawab. Ya, ada yang bilang 28, ada yang bilang 29, 28 huruf abjad. Alif, ba, ta itu sendiri ya. Nah, dari kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, zal, ro, ja dan seterusnya sampai alif, lam, alif, ham, ya, ya, itu tersusunlah kitab Al-Quran, tersusunlah ayat-ayat Al-Quran. Setelah Allah membuka firman-Nya dengan alif, lam, mim, di ayat berikutnya Allah bilang apa? Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itulah ayat-ayat Alkitabi Al-Quran Al-Hakim, yang mengandung hikmah, yang mengandung ajaran yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Jadi kalau orang berpegang teguh pada Al-Quran, omongannya pasti akan omongan yang bijak. Perbuatannya pun akan merupakan perbuatan yang bijaksana. Keputusannya selalu keputusan yang bijaksana. Itu kalau orang menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya sebagai petunjuk. Tapi kalau enggak ya enggak. Ngambil keputusan ngawur aja sudah. Kayak Donald Trump itu, Donald Bebek itu loh. Ya. Lagi rundingan belum selesai kok. Sudah hampir kata sepakat 4 hari perundingan, hari kelima ngebom, lo gimana sih? Ya, ini kan itu pengambilan keputusan yang tidak bijaksana kayak begitu itu. Katanya akan menjadi juru damai dunia waktu pidato sebelum dilantik jadi presiden. Apa yang dia pidatokan dan apa yang dia lakukan berseberangan. Ya begitulah politisi. Makanya jangan terlalu percaya kepada politisi. Jangan terlalu percaya. Kadzab itu semuanya itu. Apa kadzab? Nanti cari di kamus. Itu, ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Di Al-Quran Kementerian Agama ini terdapat di halaman 411 ya, kita lihat halaman 411. Ini akhir surat Rum, berarti di sebelah sini kira-kira. Nah ini dia. Alif Lam Mim. Kementerian Agama enggak mengartikan kan? Oh ini nomor 1. Alif Lam Mim apa? Ya dibiarkan begitu aja sudah. Kalau dalam tafsir dari Jalalain dikatakan wallahu a'lamu bimuradih, dan Allah yang lebih tahu dengan yang dimaksud oleh ayat ini, oleh kalimat ini. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Itu dasar negara kita katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Katanya kita punya negara begitu, dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan.
Tapi apa betul negara dipimpin dengan hikmah? Enggak, belum. Ya. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Itu tilka ayatul kitabil hakim. Yang kedua, ayat yang ketiga, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Kalau di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Setelah alif lam mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu toh. Itu di belakangnya hudan lil muttaqin. Kalau di sini hudan, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah, belas kasih Allah, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bagi orang yang berbuat kebaikan, orang yang muhsin, Nabi kita mengajari, ya, Nabi kita pernah pada suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Lalu bertanya kepada Nabi kita, ya, dengan beberapa pertanyaan yang di sana tersebutlah kata-kata bahwa orang manusia itu dari yang semula tidak mengenal Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan karena dia ateis, pemahamannya dia ateis, menganggap Tuhan itu enggak ada, enggak masuk akal kalau Tuhan ada. Orang ateis itu hanya mau percaya kalau melihat dengan mata kepala. Kalau enggak melihat dengan mata kepala, mereka enggak percaya. Mana Tuhan? Mana? Aku enggak pernah lihat Tuhan. Mana Tuhan? Mana? Mereka enggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya biarin aja orang itu, biarin aja. Nanti akan tahu sendiri kok nanti. Pada saatnya nanti, ya. Nah, kalau orang-orang ateis itu orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Ya, sementara ada manusia yang lain yang disebut sebagai orang yang kalau dia tadinya tidak bertuhan, lalu dia memilih Islam sebagai agamanya, maka ketika dia masuk Islam, sebagai tanda bahwa dia masuk Islam, seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian. Yaitu yang dimaksud 2 kalimat syahadat adalah ucapan asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, hamba Allah. Seperti kita juga ini hamba Allah. Bedanya beliau diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah, menjadi Rasul Allah. Kalau kita kan enggak. Itu loh, ya. Jadi ketika orang dari tadinya dia tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, dia masuk menjadi Muslim, masuk Islam. Kemudian setelah Muslim, setelah bersahadat, dia punya kewajiban. Kewajiban setelah bersahadat adalah sholat. Dia harus menunaikan sholat. Gak bisa orang masuk Islam, dia puasa ikut puasa Ramadan. Terus nanti kalau pergi haji ikut pergi haji, pergi umrah dia ikut pergi umrah. Ya, puasa Ramadan dia jalani, dia bayar zakat, tapi gak sholat. Gak bisa. Orang tiang agama itu sholat. Tiang itu kan yang menyangga. Islam ini ibarat sebuah rumah besar yang tiangnya ada 5. Kalau salah satu tiangnya enggak ada, rapuh itu bangunan itu. Ya. Jadi setelah orang masuk Islam, dia menjadi Muslim. Kemudian dia menjalankan kewajiban dia sebagai Muslim dengan menunaikan sholat, dengan menjalankan puasa Ramadan seperti sekarang ini. Kalau dia kaya raya, dia diwajibkan bayar zakat. Ya, sebentar lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu yang mau membayar zakat, ya silakan segera dihitung. Berapa kekayaan ibu, bapak hari ini, tabungannya, uangnya yang sudah tersimpan selama 1 tahun, itu berapa? Dihitung.
ambil 2,5% dari jumlah total, serahkan kepada orang yang berhak menerima. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, tapi yang ada di Indonesia ini cuma 6 aja, yang 2 nggak ada. Ya, jadi hanya 6 saja yang ada di sini. Nah dari itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan harta yang mencapai nisab, ya harus dikeluarkan zakatnya. Bukan hanya duit loh, punya tanah, tanaman sawit, kena zakat itu. Alhamdulillah aku nggak punya sawit. Jangan ke 1 hektar, 1 meter aja nggak punya. Jadi aku nggak kena zakat sawit aku. Ya. Nah, punya apa lagi? Punya kebun karet, nah, atau punya kebun apa itu? Satunya karet itu apa? Rotan. Nah, itu semua kena zakat itu. Dihitung itu berapa? Ya. Setelah dipotong untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Kalau masih sisa, setelah disimpan selama setahun, masih ada sisa, mencapai nisab, masih ingat ya nisabnya zakat ya, keluarkan 2,5%. Bagikan sendiri atau bisa minta tolong orang lain. Biasanya mendekati akhir-akhir begini ada yang ngirim uang transfer kepada saya. Pak Ustadz tolong ini dibagikan. Sampai hari ini belum ada. Nah, karena itu ya saya diam aja. Nanti ada pembagian zakat atau enggak tergantung. Kalau enggak ada ya enggak ada. Makanya sampai jangan berharap kepada saya, jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah aja ya. Jadi diperhatikan bagi kita, kalau sudah masuk Islam, lalu dia mau menunaikan sholat, mau bayar zakat, mau puasa, dia mau beramal soleh, dia meningkat menjadi muhsin. Itu tingkatan yang kedua setelah muslim. Nah, muhsin itu artinya orang yang berbuat baik. Kalau satu muhsinun, tulisannya muhsinun, bacanya muhsin. Ada orang namanya Muhsin kan, orang tuanya ngasih nama Muhsin, maksudnya biar dia jadi orang yang baik itu. Tapi kalau kemudian dia tuanya korupsi, berarti nggak sesuai dengan masuk orang tuanya ngasih nama Muhsin tadi. Nah, cuma saya belum pernah dengar ada koruptor namanya Muhsin, belum pernah. Ya, jadi saudara sekalian, kalau banyak muhsinun, di sini bunyinya muhsinin. Kenapa di sini berbunyi muhsinin kok bukan muhsinun? Ya karena ada huruf lam ini, ada huruf jer ini. Karena ada li di sini, makanya di sini menjadi lil muhsinin, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini terjemahan Kementerian Agama ini, yang ketiga. Al-Quran hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan rahmat lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, orang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat kebaikan, itu adalah orang yang berbuat baik tanpa mengharap balasan dari orang lain. Orang yang muhsin itu orang yang berbuat baik, dia cuma kepingin balasan dari Allah, bukan balasan dari orang yang dia lakukan kebaikan kepadanya. Gitu loh ya, itu orang muhsin. Kita belajar menjadi orang yang muhsin, karena banyak di antara kita masih muslim, banyak yang belum menjadi muhsin. Muhsin itu menurut keterangan para ulama, orang yang beramal ya itu karena dia tahu bahwa amalannya itu dilihat oleh Allah. Lalu dia berbuat kebaikan. Dia tidak mereken omongan manusia. Orang manusia mau mencela kamu, mau memuji kamu apa, dia enggak ngereken. Biarin yang mencela, biarin juga yang memuji. Enggak besar kepala karena dipuji, enggak sakit hati, enggak kecil hati karena dicela orang. Itu orang muhsin. Dia berbuat kebaikan karena Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kalau dalam surat Al-Insan. Kami tidak menginginkan dengan apa yang kami sedekahkan ini, yang kami berikan ini, jazaan, balasan, wala syukuran, dan tidak pula ucapan terima kasih. Kami tidak mengharapkan itu. Yang kami harapkan adalah balasan dari Allah. Itu orang yang muhsin. Orang yang melakukan perbuatan seolah-olah dia melihat Allah. Jadi dia seolah-olah melihat Allah, makanya dia ada Allah itu. Aduh, aku dilihat oleh Allah ini. Aku enggak mau berbuat yang jahat, yang buruk, enggak mau. Itu orang muhsin itu. Fa ilam takun tarahu, kata Nabi, maka kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, apa kata Nabi? Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya dia Allah yang selalu melihat kepada kamu. Jadi orang yang muhsin itu orang yang berbuat yang seolah-olah dia melihat Allah, sehingga dia tidak berani berbuat jahat, tidak berani berbuat dosa. Seandainya dia tidak atau belum bisa mencapai tingkatan seperti itu, setidak-tidaknya dia tahu bahwa dia dilihat oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Jadi apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, direkam oleh Allah, pakai CCTV-nya Allah itu. Nanti di akhirat ditunjukkan, dibuka filenya, kayak filenya apa yang sedang rame ini? Apa? Epstein. Ngeri itu, Epstein itu. Jadi kejahatan para petinggi-petinggi negara dunia itu ditulis di situ semuanya. Termasuk Bill Gates itu yang katanya bikin vaksin untuk kesehatan manusia, malah banyak orang mati karena divaksin itu. Nah, Allah itu. Kita percaya sama orang-orang kayak begitu, sama Nabi Muhammad SAW enggak percaya, sama para sahabat Nabi enggak percaya, sama para ulama enggak percaya, tapi sama Bill Gates percaya. Astagfirullah, itu orang Yahudi tulen itu. Sama dengan Donald Trump, itu orang Yahudi itu. Tulen itu, asli itu. Ya, jadi saudara sekalian, ini Al-Quran ini huda wa rahmatan lil muhsinin. Di dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi setelah muslim berbuat baik lalu menjadi muhsin, makin banyak kebaikan yang dia lakukan, semua perintah Allah dia kerjakan, semua larangan Allah dia tinggalkan, dia akan mencapai derajat yang terakhir, yaitu muttaqin. Muslim dulu, setelah muhsin dia mukmin, yang kedua mukmin. Jadi mukmin itu ya di atasnya muslim, bukan hanya syahadat, tapi dia juga sholat, dia amal soleh, tapi belum sampai derajat yang sampai tingkatan yang ketiga muhsin. Kadang-kadang dia masih sakit hati kalau dicela orang. Berarti kita kalau masih sakit hati kalau dicela orang, berarti kita belum mencapai derajat muhsin. Kalau mukmin sudah mungkin, karena kita semua sudah sholat, sudah zakat, sudah ngaji, sudah puasa dan sebagainya. Nah, kalau muhsin belum tentu loh. Nah, buktinya nanti kalau kita disakiti oleh orang, dicela oleh orang, kita kemudian kendor enggak amalannya. Kalau kendor beramalnya gara-gara dicela orang, berarti kita belum mencapai derajat muhsin. Nanti kalau makin baik lagi menjadi tingkatan yang terakhir muttaqin. Nah, kalau sudah menjadi muttaqin baru bisa masuk surga. Atau kalau sudah menjadi muhsin atau muttaqin baru masuk surga. Kalau belum ya belum bisa. Nah, makanya kita ini belum mati-mati karena belum bisa masuk surga nih. Kalau sekarang mati nggak masuk surga. Masih dikasih kesempatan kita untuk hidup, memperbaiki amal-amal kita, omongan-omongan kita, perbuatan-perbuatan kita. Jadi kembali sini ya. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Kalau di Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa itu al-muhsinin? Siapa itu al-muttaqin? Di sini bunyinya alladzina yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka yang selalu menunaikan zakat, membayar zakat, wahum, dan mereka bil akhirati, kepada akhirat, hum, mereka yuqinun, mereka yakin. Ini bunyinya mirip dengan surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bunyinya begitu kalau di Al-Baqarah kan? Wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau di sini beda.
Maksudnya sama dengan surah Al-Baqarah tapi kalimatnya beda. Orang-orang yang berbuat kebaikan adalah mereka yang selalu menegakkan sholat, wa yu'tuna zakata, dan selalu membayar zakat kalau tiba waktunya bayar zakat. Bayar zakat yang paling baik itu di dalam bulan Ramadan, ya. Wa hum bil akhirati, dan mereka kepada akhirat hum yuqinun, mereka orang yang yakin kepada akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah mereka orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia, mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Kalau di dunia ini mungkin belum beruntung. Nah, di akhirat pasti beruntung, ya. Terus setelah Allah berbicara tentang orang yang beriman, di belakangnya Allah bicara tentang orang yang kebalikannya. Bukan orang yang beriman. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, kata Allah, man, ada orang yang yashtari, mereka membeli, ya, menukar lahwal hadis, sia-sianya omongan yang sia-sia. Maksudnya lahwal hadis maksudnya nyanyian, biduanita, penyanyi. Orang dan diantara manusia ada yang menukar, membeli, ya, orang-orang yang suka menyanyikan lagu-lagu yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, lagu yang sia-sia itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan liyudilla, untuk menyesatkan manusia, an sabilillah, dari jalan Allah yang lurus. Mereka melakukan itu bi ghairi ilm, dengan tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan dia menjadikannya sebagai olok-olokan, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Ada manusia, ini Kementerian Agama mengartikannya seperti ini. Ini ayat yang ke-5 dan 6, ya. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-muflihun tadi. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Lahwal hadis diartikan percakapan kosong. Lahwa itu artinya sia-sia, gak ada pahalanya. Al hadis itu omongan. Jadi omongan yang gak berguna. Di sini Kementerian Agama mengartikannya omongan yang kosong. Termasuk omongan yang kosong dia nyanyian itu. Ya, nyanyian-nyanyian yang enggak jelas-jelas itu loh, ya. Jadi di antara manusia ada yang menggunakan percakapan kosong liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikannya olok-olokan. Itu ulaika lahum adzabum muhin. Kalimat berikutnya kan bunyinya begitu toh. Ulaika, itulah mereka, lahum, untuk mereka, adzabum muhin, azab yang menghinakan. Mereka akan dapat azab yang menghina. Nah, kita lihat tafsirnya dulu sebentar, ya, sampai ayat yang ke-6 ini. Ini hari Ahad toh. Saya bisa bicara lebih panjang toh. Ya, enggak ada acara apa-apa toh. Enggak makan juga enggak apa-apa toh? Memang enggak makan, kurang puasa kok. Jadi mumpung ada kesempatan, kok jadi begini. Nah, ini sebentar. Tadi dari ayat yang pertama. Nah, ini gedein dulu. Ini tafsirnya nih Pak. Sekarang belajar Al-Quran tuh enak banget kok. Tinggal gini aja loh, enak toh? Loh, enak loh. Ini sudah terjemahnya tadi sudah. Nah, jadi diterangkan oleh Ibnu Katsir.
dalam tafsir surat Al-Baqarah telah diterangkan semua yang berkaitan dengan permulaan surat seperti ini. Maksudnya alif lam mim dan seterusnya. Ya, kita lewati aja ini. Nah, terus wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang muhsin tadi adalah orang-orang yang beruntung. Kalau Ibnu Katsir mengatakan mereka orang-orang yang beruntung yaitu di dunia dan di akhirat. Jadi bukan yang di akhirat saja. Sebagian tafsir mengatakan beruntungnya di akhirat. Tapi Ibnu Katsir memilih tafsir yang orang yang beriman itu di dunianya dia beruntung, di akhiratnya juga beruntung, lebih beruntung lagi. Itu kata Ibnu Katsir dari ayat 1 sampai ayat 5. Lalu sekarang kita ke ayat yang ke-6 sampai 7. Nah, ini Ibnu Katsir menerangkannya ringkas juga, dia enggak panjang lebar karena sudah ada ayat yang seperti ini di depannya. Jadi ini mengulang aja. Nah, terus ini wa minan nasi may yashtari lahwal hadis dan seterusnya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini terjemahannya beda dengan Kementerian Agama tadi. Lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang kosong, enggak ada apa-apanya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Jadi jalan Allah, Al-Quran, Islam diolok-olok. Ajaran Islam diolok-olok, ajaran Al-Quran diolok-olok. Itu kelakuan orang yang jago menjalankan lahwal hadis, ya, omongan yang sia-sia, omongan yang tidak berguna. Ulaika lahum adzabum muhin, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Oh, ini ayat ini belum sampai di sini, ya. Ini nih, saya lanjutkan dulu ini. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi kalau orang, Pak, Bu, enggak mau beriman kepada Al-Qur'an, enggak mau hidup mengikuti jalan Allah yang namanya Al-Qur'an, sabilillah, jalan Allah itu maksudnya Al-Qur'an itu. Ya, maka mereka nanti akan mendapat adab yang menghinakan. Ciri-cirinya mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran adalah wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla, dia berpaling mustakbiro, dalam keadaan sombong, ka'alam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ini loh ciri-ciri orang yang gak baik ini. Wayahnya ngaji, dibacakan Al-Quran malah pulang. Hah? Oh, izin. Oh ya, izin gak apa-apa. Kalau izin Allahumma fillah warahmaha. Ya memang harus begitu, harus izin. Ya, ini sudah melewati waktu. Itu contoh yang baik itu mengamalkan Al-Quran surat An-Nur itu, ya. Yang pergi-pergi diam-diam nggak izin itu menyalahi surat An-Nur itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin belum sampai kepada dia, ya. Ya, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dalam keadaan sombong. Kalau yang pamit tadi enggak sombong dia. Karena pamit ya. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ka'anna fi udunaihi waqra, seolah-olah pada kedua telinganya ada sumbatan. Di telinganya ada sumbatan seperti orang yang enggak dengar itu loh. Perlu ke dokter THT itu. Diperiksa telinganya waras enggak itu, sehat enggak? Ya. Oh, sehat. Ya, oh, berarti sumbatannya bukan di dalam telinga, tapi sumbatan yang Allah bikin pada orang yang tidak suka mendengar Al-Quran. Orang yang seperti itu, kata Allah, orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia berpaling dalam keadaan sombong, seolah-olah tidak perlu kepada Al-Quran, seolah-olah tidak mendengar Al-Quran, seolah-olah di telinganya ada tutupnya.
Fabasyirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya wahai Rasulullah, bi'adzabin alim, dengan adanya azab yang pedih untuk mereka. Jadi kalau orang tidak mau beriman, ya, tidak mau mengikuti Al-Quran dalam hidupnya, ini berita dari Allah. Kasih tahu kepada mereka, Muhammad, kasih kabar gembira bahwa dia akan mendapat adab yang pedih. Sebaliknya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilus shalihat, dan mereka telah beramal soleh, telah berbuat kebajikan, lahum jannatun naim, lahum untuk mereka jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya, di dalam surga. Wa'dallah, itu adalah janji Allah, haqqan yang benar, wa huwa, dan dia Allah Al-Aziz yang maha gagah perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah itu maha perkasa, bisa menghukum siapa saja, tapi Allah juga maha bijaksana, tidak asal menghukum, diperiksa dulu betul-betul memang dia layak dihukum apa enggak. Kalau enggak layak, pantas atau patut dimaafkan oleh Allah, dimaafkan. Harusnya masuk neraka oleh Allah, disayang. Malaikat, dia memang banyak berbuat dosa, tapi dia punya kebaikan yang orang lain tidak punya, masukkan dia ke surga. Itu namanya rahmat. Nah, gitu ya. Nah, ini awal dari surat Luqman. Lalu kita lihat tadi akhir ini, ya, walaupun nanti mungkin enggak selesai ya, tapi kita lihat dulu. Nih, setelah Allah berbicara tentang Al-Quran, ya, di awal surat Luqman, dan mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, hidup mengikuti petunjuk Al-Quran. Terus Allah bilang di akhir surat ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian, ya. Wahsyau, dan takutlah kalian yauman, kepada suatu hari, kepada hari yang la yajzi, tidak akan bisa membalas, walidun, seorang bapak, an waladihi, dari anaknya. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun, dan tidak pula seorang anak, huwa jazin, dia bisa menolong, an walidihi, dari kedua ibu bapaknya, syai'an, sedikit pun. Jadi wahai manusia, takutlah kamu kepada akhirat, ya, hari akhirat, yang di hari akhirat nanti tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. Jangankan orang lain, seorang anak tidak akan bisa menolong bapaknya, bapak ibunya tidak akan bisa menolong anak-anaknya. Itu inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah atau ancaman Allah ini adalah benar. Fala tahurrannakumul hayatud dunya, fala, maka janganlah, tahurrannakum, benar-benar menipu kalian, al hayatud dunya, kehidupan dunia, wala yahurrannakum billah, dan janganlah benar-benar menipu kalian, billah, terhadap Allah, al-gharur, para penipu-penipu itu. Jadi kita diingatkan Allah dengan akhir surat Luqman ini agar kita takwa kepada Allah, agar kita takut kepada hari kiamat, hari yang nanti manusia tidak bisa lagi saling tolong menolong. Masing-masing akan bertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri, akan menanggung risiko dari perbuatannya sendiri. Tuh. Nah, biasanya yang membuat manusia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Allah, itu karena mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Lebih tertarik kepada dunia daripada kepada Al-Quran. Nah, kita jangan begitu.
Kita boleh cari dunia boleh, tapi jangan meninggalkan Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an dikaji, belum paham kok, ya ngaji sampai paham. Ini fala tahurrannakumul hayatud dunya, maka benar-benar janganlah kalian menipu kepada kalian kehidupan dunia, wala yahurrannakum billahil ghurur, dan janganlah benar-benar menipu kepada kalian terhadap Allah para penipu-penipu itu. Yang disebut al-ghurur sini asalnya adalah asyaiton atau asyayatin, setan-setan itu loh. Setan-setan itu penipu. Kalau satu asyaitonu, tulisannya asyaitonu atau syaitonun, tulisannya syaitonun, bacanya syaiton. Kalau kita bacanya setan, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya syaiton. Nah, kita jangan tertipu oleh setan. Nah, setan itu ada dua macam, ada dari jenis bangsa manusia dan ada dari jenis bangsa jin. Itu kedua-duanya sama jahatnya. Nah, maka dari itu kita banyak berlindung kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari tipu daya setan dan tipu daya dunia ini. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, di dalam jannatun naim. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil